Kalau sudah sampai ke dalam hati kita, maka Quran akan memberikan dampak dalam jiwa kita dan menyiapkan seluruh tubuh kita untuk menerima petunjuk dari Al-Quran. Hadiah umrahnya spesial bulan Ramadan, 10 orang disambut langsung, difasilitasi semua gratis, diundang ke Mekah ketemu Imam Masjidil Haram. Karena bukan tamu biasa, maka kami pun membawa tamu ini ke tempat yang tidak biasa. Langsung di pusat dakwah, di wajah-wajah yang mencintai Al-Quran. Insya Allah, keduanya adalah ahli Al-Quran yang mengajarkan Quran dan menyebarkan Al-Quran ke penjuru dunia lebih dari 100 negara. Nama yayasannya Muassasah An-Naba'il Azim, terletak di kota Makkah Al-Mukarramah, yang langsung disupervisi oleh para imam Masjid Al-Haram di Makkah. Jadi kita mendapatkan barakah dan kita doakan. Yang pertama ada Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'. Ini beliau. Beliau adalah profesor khusus di bidang Quran di Universitas Ummul Qura dan juga kampus yang di bawah supervisi raja langsung di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian juga bersama kita ada Dr. Hilal Hizam Sanad di pojok kiri. Beliau adalah ahli Al-Quran, pengajar tafsir dan ulumul Quran yang sudah terbiasa mengisi banyak hal tentang Al-Quran di channel-channel baik televisi ataupun YouTube yang ada di wilayah khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Di sebelah kanan saya, ini tidak asing bagi kita, beliau Profesor Adang Hambali, Pak Kiai yang senantiasa semangat untuk memberikan kesempatan kita beraktivitas di Pusdai ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting diberkahi aktivitasnya di Pusdai ini sehingga bermanfaat untuk umat seluruhnya insyaallah. Alhamdulillah, tadi kami ngobrol-ngobrol sampai detik ini di Pusdai ini sudah 400 kurang lebih yang masuk Islam. Mudah-mudahan senantiasa dapat dibimbing dengan baik. Dan juga mewakili Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang di Bali menghadiri pertemuan G20. Kita doakan lancar semua aktivitasnya dan memberikan berkah untuk Indonesia. Diwakili dan mewakili Kabira juga. Ini ada Pak Hadi bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau tidak hanya menyertai kita, tapi juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang positif, baik untuk warga Jawa Barat khususnya, ataupun inspirasi untuk Indonesia pada umumnya. Teman-teman sekalian, ini saya melihat agak berbeda wajah-wajahnya malam hari ini, terutama yang sebelah sini. Ini wajah-wajah yang penuh dengan cahaya karena dekat dengan lampu. Qultu lahum wujuhum munirah fi hadhihi al-lailah mubarakah li'annahu qaribun min al-misbah al-lambat. Jadi, nah baru bisa tertawa karena saya terjemahkan. Qabla أن نعطي الكلمة للتعريف عن مؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة نبدأ لكم بالقصة. Sebelum saya sedikit memberikan pengantar untuk memperkenalkan apa itu Yayasan Naba'il Azim, saya ingin buka sedikit di malam spesial ini dengan satu kisah nyata, singkat, padat, penuh harap. Kisah قصيرة سريعة متواضعة لكن مليئة بالرجاء الرباني. حبك الله. أنا كنت معتمرا خلال أسبوعين السابقين. Saya pergi menunaikan umrah 2 pekan yang lalu. فعندما وصلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد النبوي الشريفة. Ketika saya masuk ke Masjid Nabawi, تقربت إلى الروضة الشريفة.
saya mendekat kepada Raudhah, faraitu katsiran minan nasi kanu yashtaquna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat banyak orang yang mendekat ke Raudhah berebut karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabkun wa yad'un wa yunadun. Faqultu fi nafsi aina ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya melihat banyak orang berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pada diri saya di mana saya posisinya. Karena ternyata saingannya banyak. Hunalika tanafusul kabir di muqarabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Ternyata persaingannya ketat, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna an yakunu yani ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Faqultu li nafsi, hal ta'tini al-fursatu li liqa'i ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka saya katakan pada diri saya, apakah mungkin dengan padatnya banyak orang yang mendekat kepada Nabi ini masih ada peluang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'utu Rabbal alamin ya Rabbi. Maka saya berdoa, ya Allah, ajibu da'awatahum, la tudayyi' dumu'ahum. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata mereka. Jawab semua doa-doa mereka. Faqultu ya Rabb, ya Rabb, urzuq fursah للإخواننا الذين لم يأتهم الفرصة لزيارة هذا المسجد النبوي الشريف وخاصة من إخواننا Indonesia. Saya katakan, ya Allah, banyak juga yang mungkin belum pernah berkunjung ke masjid ini, tapi rindunya begitu dalam kepada Nabi. Maka mohon kabulkan ya Allah, setidaknya berikan kesempatan pada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke masjid Nabi untuk hadir di lingkaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat dengan wajah teman-teman semua, dan saya bermohon, ya Allah, berikan kesempatan. Setidaknya jadikan sisa hidup kami bisa berkhidmat kepada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azamtu li nafsi, ya Allahumma ij'al baqiyata amri li ithbatil Quran, li khidmatil Quran wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadimtu Makkah. Kemudian saya datang ke Mekah, fa'idhan faja'ani risalah sautiyah allati arsalaha sadiqi Dr. Usama Al-Gharibi hamilatan saut al-mun'im al-safi al-Qur'ani al-ati min qibali mu'assasati an-Naba al-'azim wa huwa saut Dr. Hilal Hizam Sana. Tiba kemudian saya sampai di Makkah, Allah langsung kabulkan, Pak, Bu. Tiba-tiba datang pesan suara dari Dr. Hilal Hizam Sanad bahwa memperkenalkan diri, kami fokus di bidang Quran, disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram, dan berkenan insya Allah ingin bersinergi memberikan kesempatan kepada kita untuk yang pertama kali di Indonesia dikunjungi, yaitu di Pusdai ini, bersinergi insya Allah. Ya, beliau ingin menyiapkan program khusus bagaimana menghidupkan Quran dalam keseharian kita. Karena nanti akan diperkenalkan yayasan ini membawa kehidupan Quran dalam semua segmen kehidupan kita. Bagaimana menghidupkan Quran di rumah tangga, bagaimana menghidupkan Quran di pekerjaan, bagaimana menghidupkan Quran dalam kehidupan sosial kita. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan mu'jizat terbesar, akbar mu'jizah li Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laysa bi'asa Musa, bukan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, bukan mu'jizatnya Nabi Isa alaihi salam, tapi Allah berkenan, arada Rabbuna an yughayyira halata mujtama'il jahili ila khairal ummati bil Qur'anil Karim. Allah berkenan ingin merubah keadaan masyarakat jahiliyah. Maaf ya, penipu zaman jahiliyah komplit, pezina komplit, pembunuh komplit, pemabuk
Itu saya sering katakan, zaman Nabi pemabuk pemula itu paling minimal 5 kali mabuk dalam sehari. Untuk merubah itu semua, Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkat, mukjizat Nabi Isa dengan sentuhan tangannya, tapi bil Qur'anil Karim. Dengan turunnya Al-Quran, kurang lebih 22 tahun, di setiap tempat yang Quran, merubah keadaan dari jahiliyah menjadi khaira ummah, dan langsung mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala binuzuli surat Ali Imran min ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dari itu, malam ini spesial, saya tidak ingin memperbanyak tausiah yang biasa kita sampaikan setiap malam Jumat. La uridu an utila hadithi alladhi ta'awadna alaihi 'inda muhadaratina al-usbu'iyyah, lakin hadhihi al-laila mubarakah nu'ti insyaallah al-fursa wal kalima ila ustadzaini karimaini, fa ana hadhihi al-laila akun mutarjiman faqat. Jadi malam hari ini saya menjadi penerjemah dari syekh beliau berdua, dan nahnu nastafid insyaallah in waqtihima al-munasib من كلماتهما أيضا المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد تلك الكلمات المباركة نطبق القرآن في حياتنا اليومية حتى نعود إلى ربنا جل وعلا. فهمتم؟ فهمنا. جلنتم؟ جلنا gitu ya. طيب نعطي الفرصة لسماحة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله ربيع أولا ليلقي لنا كلمة فنستفيد من تلك الكلمة المباركة. فالوقت والفرصة يتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله أيها الإخوة والشباب خصوصا الذين اجتمعوا هذه الليلة على مائدة القرآن، وخير ما تجتمع الأمة على كتاب الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Pertama, beliau berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hadirin yang hadir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya beliau mengamati banyak anak-anak muda yang hadir di kesempatan kali ini. Semoga seluruh pemuda yang hadir saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan terbesar kecuali hadirnya Al-Qur'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 233, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak ada orang-orang berkumpul di satu tempat rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, yang mereka belajar Al-Qur'an, mendiskusikan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, illa kecuali diberikan 4 kemuliaan. Satu, ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman pada jiwa mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaika, disertai oleh para malaikat walaupun tak nampak di hadapan kita. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, diviralkan nama-nama mereka, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai selesai pertemuan itu. Fadhal. أتيناكم من مكة محبة لكم، محبة لإخواننا في إندونيسيا، لما نعلم أن هذا البلد المبارك مليء بحملة كتاب الله عز وجل وحفظته وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونحسبكم بإذن الله تعالى من أهل القرآن. وما لقاؤنا بفضيلة الدكتور إلا بإذن الله تعالى فاتحة خير لأن نكون يدا واحدة في خدمة كتاب الله تعالى. Kami datang dari Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah, dengan penuh cinta kepada hadirin sekalian. Dan kami juga mengetahui bahwa Indonesia itu
umat Islam terbesar di dunia yang dipenuhi oleh ahli Al-Quran dan dimuliakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu izinkan kami datang membawa risalah Al-Quran, pesan-pesan kemuliaan dari Al-Quran yang memberikan insyaallah banyak keberkahan untuk kita semua. أنا أريد أن أسأل سؤال للتدارس. من هو أعظم رجل بذل حياته لخدمة القرآن؟ Beliau ingin bertanya dulu sebelum memulai pesan-pesannya kepada kita, siapa orang paling hebat yang merubah semua keadaan dengan Al-Quran? Jawab yang kencang, irfa' sautakum. صلى الله عليه وسلم اختاره الله ليكون صاحب رسالة القرآن التي هي أعظم رسالة وأشرف رسالة، فشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خير رجل على وجه هذه الأرض أقام رسالة الله ونشرها، ونحن على سنته نسير. Kenapa beliau menjadi mulia? Karena Allah telah memilih Rasulullah SAW membawa risalah dengan pokok Al-Quran. Dan justru dengan Al-Quran itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling indah adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan segala keberkahan Quran yang tadi disampaikan. من منا أيها الشباب يريد أن يبذل وقته وعمره كله في خدمة القرآن؟ Pertanyaan kedua, ini ujian tapi penting nih, biasanya suka ada hadiahnya nih. Siapa yang ingin menjadikan sisa hidupnya senantiasa dekat dengan Al-Quran? Boleh angkat tangan. الله أكبر. Masya Allah. هكذا تكون الهمم الصادقة التي تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارتقاء بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض بها آخرين. نسأل الله أن يرفعنا بالقرآن. Baik, amin. Seperti inilah seharusnya semangat kita itu. Ini saya tambahkan sedikit ya. Tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat tangan seperti itu, tapi harus ada benar-benar komitmen untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita keseluruhannya. Dan dengan itu kemudian Allah akan mengangkat kita. Karena dengan Quranlah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan satu kaum, satu generasi. Dan dengan keterangan Quran pula disebutkan bagaimana generasi-generasi itu tertinggal. Jadi kalau Anda tadi mengangkat tangan, kata beliau itu gambaran dari komitmen sesungguhnya untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita. Siap? Takbir. أول خطوة نبدأها في حمل رسالة القرآن أن نحمل القرآن في قلوبنا. هذه النعمة التي إذا جعلها الله في صدرك فأنت بهذا بإذن الله قد سلكت طريق القرآن. ونحن نرى كما أخبرنا الشيخ ونسمع أن آلاف مؤلفة من الشباب بفضل الله تعالى يحفظون القرآن ويختمونه. Langkah pertama, kalau ingin jadi ahli Al-Quran, maka bawa Al-Quran ke dalam hati kita. Jadi interaksinya bukan hanya di lisan, tidak hanya disematkan di pikiran, tapi langkah yang paling awal untuk menjadi ahli Al-Quran, bawa Quran menyatu dengan hati kita. Kalau sudah sampai ke dalam hati kita, maka Quran akan memberikan dampak dalam jiwa kita dan menyiapkan seluruh tubuh kita untuk menerima petunjuk dari Al-Quran. Cinta juga begitu kan, dari mata turun ke hati. Kalau sudah sampai hati, maka melekat kuat dalam kehidupan. Yang cinta itu dari saya tadi ya. Fadhal Syekh. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل القرآن هم خير هذه الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كل واحد منا يطمح إلى أن يكون من خير هذه الأمة، فيتعلم القرآن بحفظه ثم بفهمه ثم بالعمل به. وقد كان السلف الصالح كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. فينبغي أن يكون همنا
هو حفظ كتاب الله والعلم بفهمه والعمل بتطبيقه والتخلق به. Kemudian yang kedua, setelah kita menempatkan Quran dalam hati kita, bahasa singkatnya mencintai Quran dengan segenap jiwa kita, maka mulailah step selanjutnya, ini penting, kepada interaksi yang kedua, yaitu satu, untuk mengenal Quran dengan membacanya. Yang kedua, meneruskan kepada langkah untuk menghafal ayat-ayat Quran yang sesuai dengan kegiatan dan aktivitas kita. Yang ketiga, memahami Quran yang kita baca dan kita hafalkan itu. Yang keempat, mengamalkan Quran dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah kita pahami itu. Jadi kalau ada pebisnis, ayo baca Qurannya, hafalkan ayat-ayat terkait dengan bisnis itu, lalu pahami isinya, amalkan jadi pembimbing dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari beberapa generasi sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka jika Anda mampu melakukan itu, Anda akan menjadi generasi terbaik yang hadir di zamannya, yang belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, sekaligus mengamalkannya. Dan itu yang telah merubah orang-orang terdahulu, dan disampaikan tipsnya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, akhadtul Qur'ana an aqwamin min sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Saya mengambil Quran dari banyak sekelompok sahabat, dan mereka tidak menghafal Quran dari Nabi dan tidak belajar kecuali 10 ayat dulu, pahami dulu, amalkan dulu, baru beranjak kepada ayat-ayat yang berikutnya. Fadhal. نحن حضرنا هنا من مكة إلى أندونيسيا لنتعاون مع إخواننا في جمعيتنا المباركة التي يشرف عليها فضيلة الدكتور، جمعية أخيار، وهي من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفضيلة الدكتور وفقه الله يحمل رسالة القرآن، وقد وضع مسابقات لأجل حفظ كتاب الله تعالى، ويكرم أهل القرآن كما أكرمهم الله. ونحن الآن في هذه الليلة أمامنا أكثر من 10,000 أو 15,000 من الشباب. نريد أن نضع تحدي: من الذي لديه استعداد أن يحفظ القرآن بإتقان مع فهم معانيه باللغة الإندونيسية أو الغريب المترجم، ونضع لذلك بإذن الله بالشراكة مع شيخنا الكريم في جمعية أخيار جائزة قيمة تكون بالقرعة ما شاء الله بإذن الله تعالى لأفضل 10 يحفظون القرآن بإتقان مع فهم معانيه. تفضل يا دكتور. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Alhamdulillah, Muassasat Nabi Al-Azim bekerja sama dengan Quantum Akhir Institute, insya Allah akan mengadakan berbagai program gratis khusus untuk menguatkan diri kita terhadap Al-Quran, yang nanti juga akan dikerjasamakan di Jawa Barat, khususnya dengan Biro Kesra, disupervisi oleh pemerintahan Jawa Barat. Tapi beliau ingin memberikan challenge dulu malam hari ini. Siapa yang ingin siap ikut program menghafal dan memahami Al-Quran, yang dari situ akan dibuatkan satu musabaqah, perlombaan, dites. Nanti yang lulus tes 10 terbaik akan diberikan hadiah umrah yang langsung dijamu di Mekah, diundang ke tempat beliau bertemu dengan Imam Masjidil Haram. Siapa yang ingin ikut? Allahu Akbar, Masya Allah. ما شاء الله. إذن لعل فضيلة الدكتور في هذا المركز المبارك يتولى هذه المبادرة، وبإشرافكم فضيلة الدكتور أسرع ما يمكن إن شاء الله ما يأتي رمضان إلا والجائزة بإذن الله إن شاء الله. Baik, siapkan diri baik-baik ya. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Dah, diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan diri.
dari sekarang. Nanti dekat-dekat Ramadan kita adakan musabaqah. Ini saya lihat wajahnya dulu nih supaya hafal nih. أريد أن نري الوجوه النيرة يا نرى وجوه نيرة هذه لنا مستعدون كلهم سأحفظ كل الوجوه عندكم. Saya mau melihat wajah-wajahnya supaya kenal. Siap insyaallah? 5 bulan cukup? 5 أشهر أو 4 أشهر 4 bulan? 3 bulan? لماذا الصوت يكون ضعيف يعني makin turun makin insyaallah insyaallah. 6 bulan ya. 6 bulan. Yang ikut at-taysir insyaallah sebulan bisa hafal. Nanti 7 bulan lagi Ramadan tiba. Sekarang sudah di akhir Al-Muharram. Hadiah umrahnya spesial bulan Ramadan. 10 orang disambut langsung, difasilitasi semua gratis, diundang ke Mekah ketemu Imam Masjidil Haram. Siap musta'id? Alhamdulillah. ما شاء الله. طيب. أنا أختم لا أطيل أجعل الدكتور يعني يكمل في التعريف بمؤسسة النبع العظيم وما لديه، لكنني أطلب من فضيلة الدكتور قصة تسمح لي؟ تفضل. الحقيقة استمعت إلى فضيلة الدكتور بقصة حياته وكيف أكرمه الله بالتعلق بالقرآن، لعله يحدثنا بها، لعل بعض الشباب لم يسمعها ولعل الله ينفع بها. Beliau ingin memberikan kepada kita satu hikmah dan pesan mendalam dari perjalanan kami, khususnya saya pribadi yang sampai hari ini berusaha menjadi ahli Al-Quran. Tadi saya ngobrol dengan beliau perjalanan hidup kami pribadi yang ditinggal ayahanda. Dan saya pernah cerita ini. Dan kalau saya teruskan pun dan saya ulang lagi mungkin pertemuan kita selesai sampai di sini. Haqiqah ana akhbartu hadhihi al-qissah lil ikhwan al-musyarikin wal mustami'in faqultu lahum ahyanan qad sha'artu bi shay'in 'indama atadhakkar hadhihi al-qissah qad atawaqqaf min al-barnamij bisayl ad-dumu'i warajai min Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika abi fi qabri. Jadi saya hanya berharap setiap huruf yang saya bacakan, saya ajarkan, arju min Allah subhanahu wa ta'ala min kulli harfin ta'allamtuhu min al-Quran al-Karim wa 'allamtuhu lin-nasi ajma'in mimma qadra ma istata'tu bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. إن كان له الأجور ستصل إلى أبي وتكون نورا في قبره وإلى أمي ستكون رحمة في حياتي حتى نعود إلى ربنا فنحن اشتققنا بقول رب العالمين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في نفس الكلمة بالآيات المختلفة قال ربنا في سورة الفاطر من الآية 33 بنفس الافتتاح جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. لمن هذه الآيات؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه الآيات ضمن فيه لأهل القرآن الكريم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى بوسيلة خدمة القرآن الكريم سيجمعنا مع عائلتي وأبي وأمي في رضاه واللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومعكم جميعا. Saya bermohon setiap huruf yang saya sempat pelajari dan dapatkan dari mushaf peninggalan ayah sepeninggal beliau, dan saya bacakan di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan, ya Allah, jika memang ada pahala dari setiap huruf di mushaf ini, dan ayah saya telah meninggalkan saya tanpa meninggalkan apapun kecuali mushaf ini, dan tidak ada kesempatan membahagiakan ayah karena telah wafat,
maka mohon jadikan setiap huruf yang saya baca ini mengalir pahalanya untuk ayahanda menjadi penerang di alam kuburnya, dan rahmat untuk ibunda yang mengumpulkan kami kembali dalam ridha-Mu dengan kehendak-Mu ya Allah, bersama Rasulullah dan bersama teman-teman semuanya ahli Al-Quran insyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ahsanul jazaa. Barakallahu fikum Syekh Al-Fadil. أنا حقيقة مسرور جدا بهذا اللقاء وفرح والله فرح لا أستطيع أن أعبر عنه، لأني أرى وجوها من وجوه الشباب المشرقة التي هي مستقبل الأمة بإذن الله تعالى، والأمة قادمة إلى نصر وتمكين وفتح من الله تعالى بهذه الوجوه النيرة التي تحمل راية القرآن وتنهض به في الأمة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء قادم ونحضر إن يسر الله لنا حضور تكريم الإخوة الذين سيكرمون بالجائزة، أنا أو الدكتور أو من ييسر، ونشارككم مرة أخرى بإذن الله تعالى فرحتكم وبارك الله فيكم. Beliau mengucapkan terima kasih mendalam atas pertemuan di malam hari ini, melihat wajah-wajah yang penuh dengan cahaya dari teman-teman semuanya, dan beliau berhusnudzan bahwa semua ini adalah ahli Quran insyaallah, yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kemuliaan. Tapi beliau menutup dengan janji tadi, saya datang malam hari ini disambut dengan berbagai kemuliaan, tapi saya akan menunggu siapa nanti yang menjadi ahli Quran yang berhasil melalui musabaqah di Ramadan nanti, dan giliran saya akan memuliakan mereka semua. Jadi ini tantangan untuk kita semuanya. Siap insyaallah? Ya, takbir. Baik. Wa nu'til kalimah التالية لفضيلة الدكتور هلال حزام سند، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا.